ini jejak yang harus kita ingat. Aspek dari rempah-rempah itu bukan cuma satu, bukan cuma di timur, tapi juga ada di barat. Jadi timur itu ya baru situ. Nanti ada kemenyan lagi, haminjon gitu, ya, yang juga jadi produk yang sangat penting. Nah kalau kita baca daftar dari pedagang-pedagang diferensi, Noah, yang jadi apa? Jadi saudagar-saudagar kaya yang datang semua, itu daftarnya sampai 80 produk yang disebut sebagai rempah. Tapi yang mulai dikenal sebagai mahkota pasca Kapur Barus itu, ya, itu adalah 3, pala, bunga pala, sama cengkeh. Jadi kalau orang bilang misalnya jalur rempah gitu ya, jalur sutra gitu, sebenarnya yang dibawa dalam perdagangan jalur sutra, tapi jalur sutra dalam jalur sutra laut itu warnanya besar. Tapi yang paling utama, yang paling mahal, yang harganya setara dengan emas, ya, itu sebenarnya cuma 3. Orang mereka bawa cuma segenggam gitu. Tapi itu yang paling mahal harganya. Jadi makanya sering dikritik begitu ya dalam pembahasan harusnya namanya bukan jalur sutra, tapi jalur rempah. Karena barang yang jadi mahkota dari perdagangan ini sebenarnya bukan sutra, tapi rempah. Sutra lah ya, tapi kan cukup bagus ya untuk kampanye sejarah. Jadi kita bisa bayangin bahwa perdagangan rempah ini perdagangan yang sangat tua dan melibatkan kawasan bukan hanya timur tapi juga kawasan barat Indonesia, dan daftarnya itu panjang. Dan nanti berevolusi itu, ya, dari Kapur Barus berevolusi menjadi bunga pala, kemudian cengkeh, kemudian lada. Ya, dari lada nanti pindah lagi ke gula tebu, ya kan? Misalnya mungkin Mas Bondan paling cerita, kan Mas Bondan itu disertasinya itu cerita tentang bagaimana VOC itu menginvestasikan uang hasil korupsi mereka. Jadi VOC itu kan ada singkatannya tuh, begitu dia bangkrut tahun 1800, banyak historiografi ngebahas sambil ngejek. Misalnya data bilang VOC itu singkatan bukan Verendia Oskin Discount, tapi Verhard Under Korupsi. VOC, C-nya itu korupsi, bukan kompani. Kenapa? Ya karena memang di dalam tubuh VOC itu banyak korupsi, walaupun sebenarnya terminologi korupsi itu belum ada saja. Ya. Tapi mereka merampokin perusahaan dagang mereka sendiri, dan uang hasil rampokannya supaya bisa berkali lipat ganda, berlipat ganda itu kan mesti diinvestasikan. Maka dicarilah investasi yang paling menguntungkan saat itu. Apa itu? Jenis rempah baru, namanya gula tebu. Jadi investasikanlah dulu pekerjaan Cina, dibuka lahan di Holland dan Batavia dengan uang hasil korupsi itu, dan kemudian ketika ada krisis gula harganya dari VOC itu kalah sama yang di Latin Amerika, maka gula dari VOC ini banyak ditinggalkan dan pabrik bangkrut, tapi mayoritas pabrik dan perkebunan gulanya itu di tepi-tepi sungai. Kan Jakarta kota paling banyak sungainya ya. Ya. Bayangin nih, salah satu sungai yang paling besar kan menjadi sungai yang di kota VOC, namanya Batavia, namanya Hotel Rivier. Dari Hotel Rivier itu mereka bikin kota yang persis kota Belanda, banyak kanal-kanalnya, Krachten, gitu ya. Nah bayangin kalau seluruh sampahnya dibuang, terus ada penggundulan hutan di kawasan pinggiran, masuk ke kota sampahnya, kalau pada musim hujan jadi kota Batavia banjir. Pada musim panas berlumpur, dan di lumpur itu banyak paya-paya. Nah di paya-paya itulah berkembang makhluk paling kuat di kota Jakarta. Ada 2 tuh yang di Jakarta. Satu buaya, satu lagi nyamuk. Nah, nyamuk ini berkembang biak, namanya Anopheles sundaicus. Dan kemudian bawa penyakit yang mereka nggak tahu namanya, itu mereka sebut Remitterate Prostat, demam maut, mati mendadak. Jadi hari ini kita ngumpul berapa nih? 50, 100. Besok pagi 60%-nya mati. Besok pagi 60%-nya mati. Jadi ada wabah, epidemi. Jadi rempah itu juga membuat masalah
bersama eksploitasi yang luar biasa seperti ini itu membawa bencana baru yang namanya epidemi penyakit karena keseimbangan alam yang terganggu. Tapi ini nanti akan jauh lebih luas lagi efeknya. Bukan hanya dia membuat wabah yang salah satu contoh keseimbangan alam berubah, tapi juga membuat bencana kelaparan. Jadi dalam sejarah itu pra-kolonial tidak pernah ada kelaparan. Itu yang dicatat oleh Pak Anthony Ray. Tapi setelah ada kolonialisme, eksploitasi alam, itu justru banyak kelaparan. Jadi Pak Anthony Ray itu mencatat proses pemiskinan, eksploitasi, gitu ya. Kemudian bencana kelaparan besar. Bukan hanya di wilayah Nusantara, tapi di wilayah Asia Tenggara banyak sekali terjadi kelaparan. Jadi kolonialisme itu sebenarnya sistem ekonomi eksploitatif. Sistem ekonomi eksploitatif ini berisiko terutama pada dua komponen, satu alam, kedua manusia. Alam dan manusia. Contoh tadi itu, contoh kejadian Kruse, gimana? Contoh yang paling konkret ya bagaimana keseimbangan alam akhirnya mengganggu kehidupan manusia. Nah, jadi kemudian di awal abad 20 itu menurut saya, di salah satu ide gagasan dari munculnya gerakan nasional dan tokoh ini selalu muncul itu adalah di Ponorogo. Misalnya Kongres Muhammadiyah itu ada satu kongres yang gambarnya posternya itu justru di Ponorogo. Nah, orang jarang diceritakan bahwa salah satu sebab dari perang di Ponorogo itu wabah dan kelaparan. Itu jarang diceritakan. Nah, tapi itu jadi inspirasi buat generasi dokter-dokter Jawa yang keluar dari sekolah kolonial yang ngerti banget gitu ya, bahwa persoalan kolonialisme ini adalah persoalan eksploitasi yang mengganggu keseimbangan bukan hanya manusia tapi juga alam. Mengganggu keseimbangan alam, perusahaan alam. Yang kedua mengganggu keseimbangan karena ada ketidaksejahteraan tiba-tiba yang besar, dan itu yang mengakibatkan banyak bencana kelaparan. Nah, karena itu menurut saya, kalau kita memperingati kemerdekaan sebagai antitesis dari kolonialisme dan buah atau puncak sukses dari nasionalisme, asal usulnya mesti ditarik ke tahun 1908. Maka sebenarnya nasionalisme kita itu adalah bagaimana menjaga kesejahteraan. Dan salah satu aspek yang menunjukkan gagasan nasionalisme sama dengan kesejahteraan itu adalah bencana alam dan kelaparan. Nah, jadi buat saya, kalau kita bicara kemerdekaan, maka kita harus ngomongin Budi Utomo dalam aspek yang berbeda. Nasionalisme kita adalah nasionalisme yang mencari kesejahteraan. Karena itu Soekarno orang yang selalu nolak soal gerakan Ratu Adil. Kenapa gerakan Ratu Adil muncul? Karena kemiskinan dan kelaparan dan mereka nggak punya harapan. Lalu memunculkan tentang Ratu Adil. Nah, Soekarno bilang, ya gurunya kayak Cokro masih terima Ratu Adil, tapi kalau Soekarno bilang kita nggak bisa lagi ngarep Ratu Adil, kita perlukan sistem ideologi yang bisa menjaga kesejahteraan. Nah, apakah sistem itu? Ya, sistem itu yang harus menjadi dasar kita merdeka. Jadi persoalan besarnya hari ini adalah bagaimana kita bisa menjaga kesejahteraan kalau kita nggak punya kedaulatan pangan. Nah, karena itulah kemudian Soekarno bilang di tahun 52 ya baru merdeka, di pidato di ITB, hidup matinya sebuah bangsa adalah persoalan makanan. Dan kunci dari pidato itu kedaulatan pangan. Dia muncul di pidato IPB, tapi mahasiswanya bisa dipelajari, nggak sampai penuh nih mahasiswa. Lalu dimasukin dia karena ada program politik parlementer, dia nggak bisa buat apa-apa. Tapi setelah dia jadi presiden, dia mulai menggagas satu konsep besar dimanifestasikan dalam sebuah buku resep namanya Mustika Rasa. Ini sebenarnya bukan buku resep, tapi buku proyek kedaulatan pangan.
yang menjamin Indonesia banyak makanan. Gimana cara menjamin Indonesia banyak makanan? Hidupkan kembali dapur-dapur Indonesia. Jadi dapur di Papua itu nggak bakal ada nasi, karena mereka makan sagu. Walaupun ada introduksi nasi di abad 19 awal ke-20. Tapi kuncinya adalah dapur-dapur itu harus mengangkat pada ekologi. Jadi kalau dapurnya hidup, ekologinya selamat. Nah, persoalan besarnya adalah hari ini hampir mayoritas dapur kita itu nggak mampu lagi dan nggak berkait dengan ekologi. Nah, ini problem besar. Dan nasionalisme kita semuanya identik dengan nasi. Itu jadi problem besar